you cut me to size, my little buttercup. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Mahasiswa Denpasar dan saya Igusti Ayu Intan Puswada Dewi yang didampingi oleh rekan saya Niputu Alfira Lansia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengutarakan konstruksi berpikir kami terkait mosi Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Poin pertama, PKM dikatakan mampu membatasi kontak individu dengan individu lain yang dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Para Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan informasi dan data yang kami peroleh, PKM sejatinya tidak mampu membatasi kontak individu dengan individu lain yang dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Hal tersebut justru menyebabkan angka positif COVID-19 semakin meningkat. Dilansir dari sumber covid19.go.id, data kasus COVID-19 dalam 3 hari terakhir yang pertambahannya mencapai lebih dari 12.000 kasus per hari. Sejumlah daerah telah melakukan pembatasan di tengah pandemi COVID-19. Namun, angka kasus COVID-19 masih bertambah di atas 1.000 kasus. Berdasarkan data pada tanggal 30 Januari, daerah dengan kasus positif COVID-19 tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurut Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, menyatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat dinilai tidak efektif kurangi kasus COVID-19. Selain tidak efektif, PKM diterapkan pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 dalam pengimplementasiannya tidak tegas dan tidak konsisten. Presiden Joko Widodo meminta Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua KPCIN Luhut Panjaitan untuk menggandeng epidemiolog sebanyak mungkin dalam mendesain kebijakan yang komprehensif. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat tentang pendisiplinan melawan COVID-19 di Istana Kepresidenan Bogor pada tanggal 29 Januari 2021. Selain itu, berdasarkan data dari covid19.go.id, pada tanggal 22 November 2020, sebelum diterapkannya PKM, tercatat secara keseluruhan terdapat 497.668 kasus positif, kemudian 418.188 kasus sembuh, 15.884 kasus meninggal. Sedangkan pada tanggal 12 Februari 2021, setelah diterapkannya PKM, terdapat 1.201.859 kasus positif, 1.004 kasus sembuh, serta 32.656 kasus meninggal. Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 merupakan suatu bukti bahwa sejatinya Indonesia memang tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan COVID-19 yang kasusnya terus bertambah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia masihlah sangat dini untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia belum mampu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bagi suatu negara yang tidak memberlakukan PPKM. Yang mana WHO telah menjelaskan bahwa ketika suatu negara hendak memberlakukan PKM, maka negara tersebut harus mampu untuk menunjukkan bukti dari transmisi COVID-19 yang dapat terkendali di negara tersebut. Yang mana angka penyebaran COVID-19 tersebut dapat dihitung dengan menggunakan suatu sistem, yaitu Basic Reproduction Number atau dikenal dengan nama R0. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Impact of Non-Pharmaceutical Interventions to Reduce COVID-19 Mortality and Healthcare, saat ini angka R0 tersebut di Indonesia yakni pada 2,5, yang artinya setiap satu orang yang terpapar virus corona dapat menularkan kepada 2 atau 3 orang lainnya. Nah, hal tersebut harus diperhatikan ketika angka tersebut belum mampu diturunkan, dalam hal ini harus di bawah angka 1, maka sejatinya Indonesia belum mampu untuk menerapkan PKM tersebut. Kemudian, poin kedua, PKM mampu meringankan beban pemerintah dalam tracing karena gerak dan mobilisasi masyarakat dibatasi. PKM tidak mampu meringankan beban pemerintah dalam tracing karena penambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dan nyaris menembus angka 1 juta kasus. Di mana tingginya penularan COVID-19 disebut oleh Kasut Bin Tracing Satgas Penanganan COVID-19, Kusmadi Priharto, yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya belum tertangani dengan baik
yang masuk kategori kontak erat pasien COVID. Kusmadi juga menyebutkan sulitnya memberikan edukasi terhadap pentingnya karantina atau isolasi mandiri bagi masyarakat yang telah melakukan kontak erat dengan kasus positif COVID-19, menjadikan upaya tracing yang dilakukan tidak efektif. Tercatat dari PKM jilid pertama hingga jilid kedua yang baru berlangsung 6 hari dan kasus positif COVID di Indonesia bertambah sebesar 228.502 kasus. Secara kumulatif, sejak awal pandemi sampai dengan Minggu, pada tanggal 31 Januari, jumlah kasus positif di Indonesia sudah mencapai 1.078.314 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 873.221 dinyatakan sembuh dan 29.998 dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, apabila dari segi ekonomi, Kemenkes menegaskan biaya perawatan pasien COVID-19 ditanggung pemerintah. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Hasbullah, menegaskan biaya yang dikeluarkan untuk mengobati pasien COVID-19 sangatlah mahal. Bagaimana bisa dikatakan bahwa tracing dapat meringankan pemerintah? Nah, berdasarkan hasil survei di 9 provinsi Indonesia, terkait biaya yang dikucurkan untuk pengobatan COVID-19, Hasbullah menyatakan biaya tertinggi mencapai 446 juta, dan rata-rata yang dana dikeluarkan untuk mengobati pasien COVID-19 adalah 184 juta. Dengan rata-rata lama perawatan 16 hari rawat inap, pengeluaran negara mencapai 800 triliun, termasuk dari APBN, APBD, dan dana desa. Baik, saya akan melanjutkan poin yang ketiga dan poin yang keempat. Yang pertama untuk poin yang ketiga, PKM dapat menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan dengan melakukan upaya lockdown, di mana tercatat mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan istilah PSBB, tetapi mulai menggantinya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM. Di mana salah satu kebijakannya adalah jam operasional usaha buka maksimal hingga pukul 19.00, serta terdapat kebijakan larangan lainnya yaitu untuk makan di tempat atau dine-in. Hal ini mulai membuat banyak pelaku usaha menyayangkan kebijakan ini, meski alasannya dinilai jelas dan lugas untuk kesehatan masyarakat. Namun tetapi, banyak masyarakat yang menilai bahwa pemerintah terlalu lamban dalam menangani kasus pandemi COVID-19 saat ini terjadi di Indonesia. Mengutip apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bapak Agung Pengbudi, beliau mengatakan bahwa dampak ekonomi dari PPKM ini terlalu besar karena aktivitas ekonomi dibatasi secara ketat. Salah satunya adalah terjadinya penurunan pendapatan bagi pelaku usaha. Pada perusahaan skala kecil akan banyak yang tumbang, sedangkan pada usaha yang skala menengah juga potensial berada di ambang kebangkrutan. Hal ini sudah dapat dibuktikan dengan mulai runtuhnya satu persatu pelaku usaha yang ada, baik usaha mikro maupun usaha makro. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistika Bapak Suharyanto, mobilitas masyarakat di tempat perdagangan maupun rekreasi mayoritas lebih tinggi terjadi pada pagi atau malam hari. Sehingga dengan pelaksanaan PPKM yang membatasi waktu beraktivitas tempat usaha, membuat penjualan semakin menurun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak PHRI, terdapat ratusan ribu orang yang kehilangan pekerjaan seiring dengan perpanjangan PPKM, mengingat saat ini PPKM memasuki babak kedua. Di Bali sendiri bahkan tercatat sekitar 60 hotel akan dijual oleh pemiliknya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Banyak masyarakat kita yang enggan untuk menghabiskan liburannya atau waktu senggangnya menuju Bali, lantaran ketatnya kebijakan PPKM yang mengharuskan pengunjung untuk melakukan tes rapid antigen atau tes PCR, sehingga akan mengeluarkan biaya yang ekstra. Oleh karena itu, Dewan Juri, PPKM tidak dapat dikatakan sebagai solusi yang tepat atau win-win solution untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Pemerintah harusnya lebih berani dalam mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan berbagai sektor, baik dari kesehatan maupun juga dari sisi ekonomi, sehingga nantinya Indonesia tidak akan dinilai jauh lebih lambat dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini. Baik, saya akan melanjutkan poin yang keempat. Lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga berdasarkan aturan pelaksanaan PSBB Jawa Bali yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, terdapat poin yang menyebutkan bahwa penerapan memberikan fleksibilitas terhadap jam kerja dalam artian tersedia lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas di rumah, banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dan melakukan hal-hal positif lainnya di rumah.
Dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran virus COVID-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah seperti yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 mengenai pembatasan tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan WFH atau Work From Home sebesar 75% dan Work From Office atau WFO sebesar 25% dengan catatan pemberlakuan protokol yang ketat. Namun, meninjau dari segi keefektifan bekerja dari rumah atau kantor, melansir hasil survei IDN Times dari 400 pekerja di Indonesia selama akhir Desember 2020 hingga Januari 2021, justru menunjukkan angka lebih tinggi saat WFO jika dilihat dari produktivitas, work-life balance, fasilitas, serta tempat kerja karyawan. Peserta survei menunjukkan angka rata 3,95 untuk produktivitas WFO. Sementara untuk produktivitas WFH, hasil rata-rata menunjukkan angka 3,45. Hal ini membuktikan bahwa WFO signifikan jauh lebih efektif dibandingkan dengan WFH. Selain itu, sebesar 75 responden mengaku memperoleh komunikasi lebih efektif selama bekerja dari kantor. Hal ini justru mematahkan kalimat yang menyatakan bahwa bekerja dari rumah jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan bekerja dari kantor. Selain itu, bekerja dari rumah justru tidak fleksibel karena membuat pekerja kesulitan membagi antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan kantor. Hal ini sependapat seperti apa yang diperoleh melalui studi Achieving Effective Remote Working During the COVID-19 Pandemic, a Work Design Perspective, yang menyatakan bahwa bekerja dari rumah membuat pekerja kehilangan konsentrasi akibat banyaknya gangguan yang ada, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, semenjak adanya PSBB, semua orang terpaksa untuk mengerjakan beragam aktivitasnya dari rumah, guna menekan penyebaran virus dan mengikuti peraturan yang dihimbau oleh pemerintah. Hal ini justru menimbulkan problematika baru, seperti ancaman kesehatan psikologis akibat lamanya isolasi diri, yang sering juga disebut dengan cabin fever. Psikiater dan spesialis kedokteran jiwa UNER, Dr. Hafid Aglustian, SPKJ, mengungkapkan bahwa cabin fever menjadi fenomena yang berpotensi besar muncul di masa-masa pandemi saat ini. Fenomena tersebut umumnya dipicu oleh rasa bosan atau balas dendam akibat pembatasan sosial yang terlalu lama. Gangguan psikologi ini menimbulkan masalah lain, yakni meningkatnya kasus perceraian. Hal tersebut diakui oleh konsultan keluarga sekaligus pemerhati sosial Bapak Agus Syaffi. Menurut data pada Juni hingga Juli 2020, jumlah perceraian meningkat di beberapa daerah di Indonesia, yakni sebanyak 57.000 kasus. Hal ini banyak diakibatkan oleh faktor depresi karena berkurangnya mata pencaharian ketika PSBB atau adanya pemutusan kerja. Selain itu, gugatan juga lebih banyak diajukan oleh pihak istri. Hal ini karena terlalu lamanya anak-anak bersekolah dari rumah sehingga membuat tanggung jawab dan tugas seorang istri bertambah. Apabila hal ini terus berlanjut dan meningkat, anak-anak pun akan menjadi korban dari semua yang terjadi. Kebijakan yang dibuat memanglah seperti mata pisau, memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Namun alangkah baiknya apabila setiap dampak negatif tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa. Sekian dari kami, Universitas Mahasiswa Fakultas Farmasi Denpasar. Terima kasih.